Ada nggak kira-kira orang yang bersih, penampilannya parlente, maco, oh bagus ya, gagah, tampan, ya, atau cantik ketika dipandang dilihat. Tapi apa? Hatinya busuk. Ada nggak Pak Bu? Banyak. Ternyata di balik casing penampilan dia hatinya busuk. Bahkan lebih busuk daripada busuknya bangke. Hatinya kejam dia. Lisannya tidak pernah berhenti dari mencela, menghina, menggibah, mencaci maki, melontarkan kata-kata yang pedas, menyakiti perasaan saudaranya, mengadu domba, masih banyak lagi. Orang seperti ini paling banyak disiksa di alam kubur Pak Bu. Hati-hati ya. Ketika Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar yang meninggal 1382 Hijriah, ilmu intinya di sini yang kita sampaikan bahwa azab kubur itu ada dua, sudah sampaikan ya. Yang pertama, azab yang terus-menerus, paten, abadi, kekal, tidak akan pernah terputus dan berhenti. Azab secara terus-menerus abadi ini yang diberikan kepada siapa? Orang kafir, musyrik, munafik, murtadin. Mereka akan mendapatkan azab yang terus-menerus di alam kubur dan tidak ada penolong syafaat bagi dirinya sampai datangnya hari kiamat. Ya, sudah kami jelaskan insyaallah ya, panjang lebar pertemuan-pertemuan kemarin. Dasarnya surat Al-Ghafir 46. An-naru yuraduna 'alaiha guduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu sadakhilu ala fir'auna asadal azab. Neraka ditampakkan kepada orang-orang kafir, terutama kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Ya, para pengikutnya, para penolongnya, setiap pagi dan petang, siang dan malam, terus menerus. Artinya Fir'aun dan para pengikutnya, bala tentaranya yang memusuhi dakwah Nabi Musa dan Bani Israel sebagai umatnya Nabi Musa alaihissalam yang beriman, itu mulai pada zaman sebelum Masehi, ya, sampai setelah Masehi, mungkin berapa puluh tahun ya, puluhan ribu tahun ya, nggak bisa dibayangkan lamanya ya. Itu sampai sekarang, sampai datangnya hari kiamat, kata Allah, wa yauma sa'ah ya, wa taqumu sa'ah, kata Allah, itu terus menerus disiksa sama malaikat di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Jadi nggak berhenti, nggak berhenti. Nah, itu yang pertama. Jadi orang kafir itu di alam kubur itu terasa lama sekali. Beda kalau orang mukmin. Orang mukmin nanti dijelaskan dalam hadis yang lain seperti pengantin ya, yang tidur sekejap nanti tiba-tiba bangun hari kiamat. Itu orang mukmin ya. Tapi mukmin yang soleh ya, yang taat itu, yang mereka terhindar dari azab kubur. Nah, begitu juga yang dialami oleh siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini, Bapak Ibu, setiap kita membaca surat Al-Lahab selalu disiksa, ditambah siksaannya. Sudah disiksa ditambah lagi. Ya. Jadi kalau kita membaca surat Al-Lahab, tabat syada abi labi wa tab, langsung disiksa, dikeraskan siksaannya. Sebagian ulama seperti itu pendapatnya, ya. Meskipun tetap diazab, disiksa terus di alam kubur sampai datang hari kiamat ini Abu Lahab dan Ummu Jamil ya. Bukan Pak Jamil ya, Ummu Jamil, istrinya. Ya, yang mendukung suaminya untuk memusuhi dakwah Nabi. Ini kan pamannya sendiri kan, Abu Lahab ya. Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi siapapun mereka yang masa hidupnya berani memusuhi agama Allah, menghalang-halangi kebenaran, dan senantiasa mereka mengingkari, menolak, meninggalkan perintah Allah, tidak merespon apa yang Allah perintahkan, bahkan berani melanggar aturan-aturan Allah, maka orang seperti ini jangan berharap nanti bisa selamat di alam kubur dengan siksaan yang terus-menerus. Ya. Contoh aja orang yang disuruh rukuk saja nggak mau, ini aja sudah celaka ya.
Jelas ya? Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Qulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Apa kata Allah? Celaka bagi orang-orang yang mendustakan perintah Allah. Celaka yang mendustakan agama. Ketika diperintah nggak mau diturutin, nggak mau diikutin, diamalkan. Ya udah. Apa kata Allah? Ya sudah kalau gitu, kamu hidup aja di dunia, makan, minum, bekerja, bernikmat-nikmat, berfoya-foya sesukamu. Tapi sementara di dunia, wahai orang-orang yang berdosa, kata Allah. Ya, jadi panggilannya kepada orang-orang siapa? Berdosa. Mujrimun itu orang-orang apa? Berdosa, alias kafir dia. Wailu yawma idzil mukadzibin. Celaka bagi orang-orang yang mendustakan agama, mereka tidak patuh kepada agama Allah. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un. Ketika mereka diperintahkan ruku, tidak mau ruku. Sebatas orang tidak mau ruku saja, ini hidupnya sudah celaka. Dunia akhirat nanti. Sampai di akhirat, dunia celaka, alam kubur celaka, akhirat celaka. Kenapa? Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minu. Orang yang seperti ini dia mengambil bukan dari Al-Qur'an. Dari mana? Dari selain Al-Qur'an. Artinya panduan hidup dia bukan Al-Qur'an. Panduan dia hidup itu adalah nafsu akal manusia. Nafsu akal yang rusak. Sehingga menyebabkan dia apa? Menjadi orang yang binasa, celaka. Jadi orang hidup itu tidak mau dipandu sama Al-Qur'an, mencari, memilih bukan dari panduan Al-Quran yang mengatur kehidupan dia, yang mengatur konsep dalam mengatur hidup dia, maka dia akan celaka selama-lamanya. Di dunia celaka, di alam kubur celaka, di akhirat juga celaka. Ya. Surat apa ini tadi? Al-Mursalat. Ya, itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat Allah ya. Sekarang kita tuntaskan orang yang disiksa di alam kubur yang tidak apa? Tidak kekal. Artinya orang yang disiksa di alam kubur dia terputus. Kadang disiksa berhenti, nanti disiksa. Atau disiksa dulu, nanti berhenti sampai datangnya hari kiamat. Siapa dia? Umatnya Nabi Muhammad SAW dari kalangan orang Islam yang ahli maksiat. Nah ini orang yang semasa hidupnya dia beriman, dia taat, tapi di satu sisi dia juga tidak mau diperintah sama Allah untuk perintah-perintah yang lain. Disuruh sholat dia sholat, tapi kadang-kadang dia tidak puasa. Atau kadang-kadang ketika dia sholat, tapi kadang-kadang dia berbuat apa? Durhaka kepada orang tua. Dia sholat, tapi kadang-kadang dia tidak mau zakat. Dia sholat, tapi kadang-kadang sekali-kali dia minum khamr. Kadang nanti kalau kumat dia minum lagi. Dia sholat juga kadang-kadang makan riba. Dia sholat tapi tidak menutup aurat, tidak mau berhijab. Dia sholat kadang-kadang suka mencela tetangga saudaranya, menghina saudaranya, mengadu domba, memfitnah saudaranya, menebarkan berita yang tidak benar. Tapi kadang-kadang dia juga masih tetap sholat, tapi kadang-kadang dia apa? Tidak menjaga kesucian dalam badannya. Ketika habis buang air kecil, tidak bersih, tidak tuntas, sampai terkena najis. Dan itu digunakan untuk sholat, ya. Dan juga orang yang sholat, tapi kadang-kadang dia kikir, bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya bersedekah. Malah digunakan untuk apa? Perbuatan maksiat, untuk minum khamr, untuk berjudi, sabung ayam, pesta musik, ya. Dan juga mendukung-dukung perbuatan maksiat yang lain. Nah, orang seperti ini dia disiksa dengan kadar perbuatan dosa yang dilakukan di dunia tapi tidak kekal. Kalau nanti sudah disiksa bersih, ya sudah berhenti, terputus siksanya. Tapi kalau belum disiksa terus, ya. Atau juga bisa jadi dia dibantu dengan doa-doa dari kerabatnya yang masih hidup, dari kalangan orang mukmin, dari doanya, dari sedekahnya keluarganya, doanya dari saudaranya beriman. Ini terbantu nanti. Jelas Bapak Ibu ya? Nah itu, kita jelaskan dulu. Yang pertama, orang mukmin yang disiksa di alam kubur tapi tidak kekal. Ini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Rasulullah SAW bersabda,
ya. Ketika beliau diceritakan oleh Ibnu Abbas, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Nabi pernah melewati 2 kuburan. Ketika melewati 2 kuburan, kemudian Nabi mengatakan apa? Faqala innahuma la yu'adziban wa ma yu'adziban fi kabir. Perhatikan wahai para sahabatku, ini 2 kuburan yang saya lewati ini hari ini. Perhatikan, keduanya penghuni di dalamnya sedang disiksa oleh Allah. Dan itu bukan persoalan yang kecil, kata Allah. Menurut mereka itu dianggap remeh, tapi menurut pandangan Allah itu besar loh ya. Makanya diancam, disiksa dia. Dia sedang disiksa di alam kubur. Fakana aduhuma, yang pertama disiksa kenapa? La yastatir min baul. Tidak bersih ketika habis buang air kecil, tidak tuntas. Atau air kencingnya nyiprat ya, mengenai tubuhnya. Enggak memperhatikan cara buang air kecil, adab-adab dan yang lainnya. Atau tidak tuntas, artinya dia masih ada sisa sedikit ketika habis buang air kecil, itu tidak dibersihkan, tiba-tiba langsung dibiarkan begitu saja. Nah, ini juga masuk dalam hadis ini. Yang kedua, fakana al-akhar yamsi binamimah, semasa hidupnya orang ini kata Nabi suka menebarkan fitnah, mengadu domba. Jadi menebarkan fitnah, mengadu domba, ya ini masuk disiksa nanti di alam kubur. Kebanyakan seperti itu nanti pada hari kiamat. Jadi kalau ada saudara kita disiksa di alam kubur ya, dari kalangan orang-orang mukmin, nah ini kebanyakan mereka tidak bisa menjaga kebersihan badan dan tidak bisa menjaga kebersihan apa? Hati. Badan urusannya kencing, thaharah. Kebersihan hati apa? Yaitu dia selalu memfitnah, mengadu domba, ghibah dan yang lainnya, membenci. Ini urusannya kotoran hati. Nah, ini bahaya Pak Bu ya. Dapat semua ya. Kebersihan badan, kebersihan hati. Hatinya bersih, badannya nggak bersih, disiksa di alam kubur. Badannya bersih, hatinya nggak bersih, disiksa juga. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222 ya. Allah itu sangat menyukai hambanya yang bertobat dan hambanya yang suka mensucikan dirinya. Nah itu, membersihkan dirinya. Nah, itu. Ada nggak kira-kira orang yang bersih, penampilannya parlente, maco, bagus ya, gagah, tampan, ya, atau cantik ketika dipandang dilihat. Tapi apa? Hatinya busuk. Ada nggak Pak Bu? Banyak. Ternyata di balik casing penampilan dia, hatinya busuk. Bahkan lebih busuk daripada busuknya bangke. Hatinya kejam dia. Lisannya tidak pernah berhenti dari mencela, menghina, menggibah, mencaci maki, melontarkan kata-kata yang pedas, menyakiti perasaan saudaranya, mengadu domba, masih banyak lagi. Orang seperti ini paling banyak disiksa di alam kubur Pak Bu. Hati-hati ya. Kelihatannya penampilannya bagus, bersih dia. Bahkan wanginya Masya Allah gitu ya. Minyak wangi yang paling mahal, Aks Alaska atau Casablanca. Tapi hatinya busuk. Aduh, disiksa ini. Nah, sebaliknya, ada yang hatinya baik, ya, dia nggak pernah menyakiti tetangga, saudara, keluarganya, dia menjaga lisannya. Sayang, ketika dia habis buang air kecil, ya itu nggak tuntas, kadang nggak dibersihkan. Kadang-kadang dia kencing berdiri, mojok di pinggir tembok, ya, nah, itu. Tapi dia orang yang nggak pernah nyakiti orang lain gitu loh. Ada nggak? Ya ada saja insya Allah. Nah, itu bisa jadi diri kita ya. Ya, mudah-mudahan tidak ya. Kita insya Allah menjaga bisa hati kita dan badan kita. Nah ini disiksa. Menurut Rasulullah mengambil pelepah kurma, dibelah jadi 2, diletakkan di atas 2 kuburan. Rasulullah mengatakan, la Allah ajafifa hatta yabis. Mudah-mudahan siksaan yang diterima oleh 2 penghuni kuburan ini bisa selesai, tuntas, diringankan, kemudian diberhentikan sama malaikat sampai pelepah kurma ini kering. Jelas Bapak Ibu? Nah, jadi ini menunjukkan penghuni kuburan ini muslim bukan? Muslim.
Kenapa? Karena dapat syafaat Nabi. Nabi itu kalau sudah mendoakan, memberikan pernyataan yang direkomendasi sama Allah, itu berlaku, pasti diijabahi. Artinya Nabi mengatakan mudah-mudahan dia tidak akan disiksa sampai pelepah korma ini kering, menunjukkan itu syafaat. Ustadz, bagaimana kalau kita pakai kembang sekarang ini, orang-orang pada umumnya kering nggak itu? Sampai kering dihindarkan dari siksa, nggak masuk. Ya, jadi nggak ada hubungannya antara kembang yang ditaburkan di atas kuburan orang mati itu nanti bisa meringankan siksa, itu nggak masuk. Secara akal nggak masuk logika, secara syariat tidak masuk hukum. Jadi nggak ada hubungannya kembang yang ditaburkan di atas kuburan dengan diringankan siksa. Kenapa? Karena perilaku Nabi itu adalah sebagai bentuk apa? Pengkhususan. Pengkhususan yang diberikan Allah kepada Rasul yang mulia itu sebagian pada mukjizat, yang dimana Allah memberikan keutamaan kepada Nabi itu bisa meringankan siksa orang yang dikubur. Hanya Nabi saja, sahabat gak mampu, makanya sahabat gak ada yang mengikutinya. Mudah-mudahan nanti ini kembang ini bisa meringankan siksa kuburan orang tua saya, gak ada. Atau mengambil pelepah kurma atau yang lainnya, itu nggak ada. Jadi nggak ada satu riwayat pun yang kemudian meneruskan perilaku Nabi yang seperti itu. Hanya sekali itu tok Nabi, nggak diulang-ulang berapa kali. Ingat ya. Nah, jadi kalau ada persepsi pemahaman bahwa kembang bunga yang ditaburkan itu bisa meringankan siksa, itu nggak nyambung. Itu. Kemudian para jamaah, sebelum saya tutup ini ya. Sebentar, ini sampaikan dulu. Kembang tadi itu mulai kapan ada itu? Iya, jadi para jamaah ibu, persoalan masalah itu memang itu tradisi budaya ya, kebanyakan mungkin ajaran-ajaran Hindu ya. Pada dasarnya ya kalau misalkan ada yang pakai kembang ya terserah, tapi nggak ada sangkut pautnya hubungannya dengan keutamaan karomah yang dimana nanti Allah memberikan keringanan bagi penghuni kubur. Apalagi yang nggak pernah ibadah, ya sudah. Nggak ada masuk itu, jadi nggak masuk kembang itu bisa meringankan kuburan orang yang disiksa di dalamnya. Ya. Jadi itu mulai kapan terjadinya? Yaitu mungkin kalau kisahnya awal muawalnya itu berangkatnya dari ajaran yang memang di tanah Jawa ini masih terakumulasi ajaran apa? Ajaran Hindu ya lah itu. Ya, tapi para jamaah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan siksaan tadi sebenarnya banyak dalam Al-Quran ya. Contohnya apa? Surat Al-Humazah 104 ya. Itu Allah sudah menyatakan di antara ciri-ciri orang yang disiksa di alam kubur ini adalah Al-Humazah. Kemudian surat apa lagi? Surat At-Takasur. Kemudian surat Al-Maun ya. Suka mencaci maki orang fakir miskin, tidak mau memberi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, menghardik anak-anak yatim, orang yang sholatnya tidak benar, tidak khusyuk, sholatnya yang riya, yang menahan untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Kemudian orang yang suka mencela, menghina, mencaci maki, orang yang mengumpul-ngumpulkan harta tidak disedekahkan, orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang-orang yang berbuat buruk kepada tetangganya, orang-orang yang berkhianat, ya, orang-orang yang membunuh, merampok, orang-orang yang menggeser tanah, ya, tetangganya, yang mengambil hak bukan miliknya, orang-orang yang berzina, orang-orang yang makan riba. Masih banyak lagi yang di dalam Al-Quran sebenarnya itu ya, dosa-dosa riba, zina, membunuh, mencaci maki. Itu pada dasarnya diberikan kepada peringatan orang mukmin yang nanti dia tetap seperti itu, perbuatan dosa-dosa besar tetap dilakukan, dia tidak bertobat, maka dia akan disiksa sama Allah di alam kubur. Meskipun apa? Tidak kekal. Jelas ya? Nah, kecuali kalau ada kalimatnya innalladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang kafir, orang musyrik yang mendustakan ayat kami kekal di dalam neraka. Nah, ini bukan bicara orang mukmin. Pasti ini bicara orang kafir, orang musyrik. Ya, kekal di dalam alam kubur, disiksa dia, di akhirat juga kekal. Ya, itu perbedaannya ya. Jadi kalau kita baca Quran, yang sampaikan tadi di awal tadi, ya,
orang yang curang dalam timbangan, orang yang berzina, membunuh anak-anaknya, selama dia masih beriman, dia tidak kekal di azab kubur, tidak permanen, ya. Tapi nanti bisa dibantu dengan apa? Doa keluarganya, doa anak solehnya, sedekah jariahnya dia, atau amal-amal perbuatan yang pernah dia lakukan, itu diikutin sama orang banyak, itu bisa meringankan siksanya dia, ya. Itu para jamaah ibu, apa yang sampaikan ini terkait dengan siksa kubur yang tidak permanen, insyaallah mudah-mudahan bisa kita fahami, dan itu perbedaannya dengan siksa kubur yang permanen, ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini diselamatkan dari siksa kubur, baik yang permanen atau yang tidak permanen, ya. Kita memohon kepada Allah, nas'alul afiyah wal mu'afah, salamah fid dini wal akhirah min azabil kubur wa azabil akhirah, ya. Pada akhirnya kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kita berdoa kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummatal muslimin wal mujahidina fi Gaza, fi Palestin, fi biladi Syam, fi kulli zaman wa kulli makan. Allahumma sallim ummatal muslimin wal mujahidin fi Gaza, fi Palestin, fi biladi Syam, fi kulli zaman wa kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Palestin, fi biladi Syam, fi kulli zaman wa kulli makan. Allahumma ansurum ala aduwika wa aduwim wahdim subul salam wa akhrijum minad dhulumati ilan nur. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma aidil masjidil aqsa ila rihabil muslimin warzuqna fi salatan qoblal mamat. Allahumma aidil masjidil aqsa ila rihabil muslimin warzuqna fihi salatan qoblal mamat. Rabbana taqabbal minna du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq wal akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna